Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua karena telah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kali ini. Sebelum itu aku mau nanya nih, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum dari sini adik-adik semua dari mana? Dari rumah. Ada kesibukan sebelum datang sini? Tidak. Mungkin sebelum memulai kegiatan kita kali ini, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin berdoa? Boleh lah. Boleh teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kabarnya kita berdoa dalam kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih ya. Siapa namanya? Betul lah. Oke, Fatul, terima kasih Fatul karena sudah mengirim doa. Semoga dengan kita berdoa di awal, maka kita akan mendapat keberkahan dari kita. Amin. Sebelum itu aku mau nanya nih, apakah adik-adik tahu apa yang akan kita lakukan pada siang ini? Iya. Siang ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok atau disingkat dengan BKP. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dasar dari bimbingan konseling yang bertujuan untuk membuat adik-adik semua lebih bisa mengembangkan komunikasinya dan menambah pengetahuan, saling bertukar pikiran, ide, serta memperbanyak relasi dan pertemanan. Dalam bimbingan kelompok kita kali ini, aku harap adik-adik semua bisa saling terbuka dan mau menyampaikan apa yang dirasakan pada siang ini terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, kakak juga berharap adik-adik semua bisa menyimpan rahasia hanya sampai di sini saja jika ada sesuatu yang rasanya tidak bisa dibawa keluar. Bisa adik-adik semua? Bisa. Mungkin sebelum itu aku mau tahu nih, jadi dalam bimbingan kelompok ini kita mau melaksanakannya itu dengan cara seperti ini. Dari semua mereka dengan akan sebagai mereka, pemimpin kelompok dan semua sebagai anggota kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini sendiri itu terdiri dari 5 sampai 12 orang maksimal. Paham semua? Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita bawa permainan dulu. Boleh. Kita akan permainan yang namanya rangkaian nama. Ada yang tahu apa itu rangkaian nama? Tidak. Rangkaian nama itu kayak gini. Misalnya nama apa Nurul. Nama siapa? Aisyah. Kita pakai nama sama hobi. Jadi kayak Nurul hobinya membaca gitu tuh, Aisyah Nurul hobi membaca, Aisyah hobi menari. Nanti dilanjutkan lagi masing-masing. Bisa. Dimulai dari kakak ya. Kakak Nurul hobi kakak membaca. Aisyah hobinya menari. Saya Cici hobinya memasak. Saya Cici hobinya memasak. Betul, hobinya ngegame. Dari hobinya main komputer. Oke, rangkap ya hobi dari semua. Mungkin kita udah tahu ya nama masing-masing ini, jadi kita bisa memulai kegiatan kali ini. Sebelum itu, kakak mau bertanya nih, ada tidak yang bisa mengulang kembali apa yang kak bahas tadi tentang apa itu kak? Bimbingan kelompok. Tuh, saya. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dasar dari bimbingan dan konseling, yang mana di sini kita membangun komunikasi, yaitu saling yang terbuka dan menjalin komunikasi dan relasi. Oke, itu apa yang kita lihat tadi ya, bahwa dengan kelompok ini untuk membangun relasi dan menambah pengetahuan kita. Ada lagi yang menambahkan? Oh, sudah cukup. Oke. Ya betul tadi sama apa yang saya bilang ini dengan kelompok itu tujuannya untuk
menambah pengetahuan kita semua, membangun relasi dengan teman-teman baru. Dalam bimbingan kelompok ini, Kak mau nanya nih, sebelum kita mulai kegiatannya, adik-adik siap nggak untuk melanjut pada tahap berikutnya? Siap. Jadi dalam bimbingan kelompok ini itu ada dua topik. Topik itu adalah pembahasan. Oke, jadi dalam BKP ini ada dua topik. Yang pertama itu ada topik tugas, yang kedua ada topik bebas. Topik tugas itu adalah pembahasan yang berasal dari Kak, karena sebagai BK, jadi topik itu akan langsung diberikan kepada adik-adik semua. Kalau topik bebas itu berasal dari adik-adik semua begitu. Jadi salah satu dari adik-adik akan mengungkapkan pendapat terkait apa yang pembahasan yang akan dibawa nantinya. Jadi untuk hari ini kakak pengen kita melaksanakan tugas. Apa nanti tugas? Dari kita. Oke ya. Yang Ini kita mulai dari satu untuk mengungkapkan topik bisa? bisa. Jadi kali ini kakak pengennya kita melaksanakan yang namanya topik bebas. Topik bebas apa tadi? Dari kita yang Nah, coba dimulai dari sebelah mana? yang Tinggi, media sosial. Oke, dari biji bully. Oke, boleh. Untuk gadget yang kita bantu. Hari-hari mungkin canduan dalam Oke, tadi kita sudah mengungkapkan pendapat tentang topik-topik yang akan kita bahas hari ini, dan sesuai persetujuan tadi kita akan membahas topik apa? Gadget. Oke, kecantikan gadget. Sebelum itu aku mau tanya, apa yang adik-adik ketahui tentang gadget? alat elektronik, Alat elektronik, handphone, Smartwatch. ya betul, smartwatch. Kalau laptop masuk nggak kak? Kalau beberapa laptop itu tidak termasuk pada gadget. Gadget itu adalah handphone. Ada lagi yang mau menambahkan apa gadget? Tablet. Boleh, tablet. Lagi? Ini berarti termasuk pada macam-macam gadget ya. Oke. Gadget sendiri adalah alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, biasanya berbentuk seperti telepon genggam yang biasanya kita gunakan untuk komunikasi. Apa lagi tujuan dari yang menggunakan Sebagai hiburan. sebagai hiburan? Betul, untuk mencari informasi, betul. main game, Main game boleh. Melakukan pekerjaan. Oke, boleh lakukan pekerjaan. Menonton sesuatu. Investasi. Investasi boleh. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan juga. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ya kalau gadget itu memiliki banyak fungsi. Lalu kita kembali kepada topik tadi, ada kecanduan. Boleh katanya apa yang Anda ketahui tentang kecanduan? Itu sesuatu yang berlebihan. Betul, kecanduan itu adalah sesuatu yang berlebihan. Emang baik? kesukaan yang berlebihan, Kesukaan yang berlebihan boleh juga. Oke, betul apa yang kita sampaikan tadi. Kecanduan itu adalah kesukaan atau ingin melakukan sesuatu tapi caranya itu sudah terlalu banyak atau bisa juga berlebihan. Lalu kita gabungkan kecanduan dari gadget. Kalau yang adik-adik kira-kira nih, apa sih contoh dari kecanduan gadget? Boleh main game, Scroll TikTok. kecanduan scroll TikTok, boleh juga kecanduan nonton drakor, bisa juga. Ayo Fari. canduan dalam menonton tidak senonoh, Betul juga. Oke, Fatul. Boleh Fatul? Ya, juga sama channel gadget. Banyak ya untuk kecanduan dalam penggunaan gadget. Nah, kalau adik-adik sendiri nih, ada nggak yang pernah merasakan kecanduan terhadap
terhadap gadgetnya? Ada. Boleh nggak tahu seberapa parah kecanduan gadget ya? Boleh nggak? Boleh. Coba sering boleh dari pagi sampai malam nonton berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari subuh sampai subuh. Wih, bagus ya. Ya, boleh tidak boleh ya. Oke, ini Scroll TikTok Kak. scroll TikTok dari berapa lama tuh? Hampir seharian. Palingan nggak main itu pas udah cas aja. Oh, nggak lucu saja ya. Ada lagi Itu seberapa lama tuh kamera YouTube-nya? 5 jaman. 5 jaman enggak ya? Kalau cek berarti aja maunya main gitu dan gitu ya. Kalau Fatul sendiri Ini sibuk karena main game kan. Enggak ada waktu karena main game. kecanduan main game. Nah, menurut adik-adik apa dampak yang ditimbulkan bagi diri sendiri dalam ketika dia itu melakukan apa yang dirasakan ketika dia itu sedang kecanduan di gadget, kecanduan main gadget. Oke, silakan. Oke. Iya. Pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan jadi tertunda-tunda. Oke, mengenal pekerjaan betul apa yang saya sampaikan tadi. Jadi namanya, ya, tadi. Mungkin sholat ditinggal, Ya, salat dulu kabar. orang tua tidak diberi kabar, Satu mati. jadi sekedar Dari apa yang mau kita kerja, kalau kita tinggal dalam blok jarang dikabari ya, gara-gara kecanduan main gadget. Nah, kalau menurut diri yang kecanduan yang tadi disebutkan tadi itu tuh masuk pada dampak positif atau dampak negatif? Jadi, apakah boleh dilakukan terus-menerus atau tidak? Tidak. Oke. Boleh dong Pak minta adik-adik memberikan satu contoh kasus nih yang pernah adik-adik lihat akibat dari kecanduan dari main gadget. Ada nggak adik? Ada nggak? Ada. Oke, coba ini dulu. Itu orang tua dia sendiri karena dia sering main gadget, jadi dia kena saraf otak koma. Iya koma. Jadi ya nggak serem juga ya? Iya, iya Kak. Makanya ya. habis itu setelah itu dia sekarang sehat. Alhamdulillah dia sadar Kak. Oke, berarti karena dia terlalu lama main handphone itu merusak pada sarafnya sehingga dia jadi tambah. Oke, itu boleh. Kalau saya nggak pernah lihat juga di media sosial ada satu orang ini kelainan karena gadget. Contohnya gadgetnya diambil oleh orang tuanya. Jadi dia tuh menemui sesuatu hal yang kayak bentuknya itu sama kayak gadget. Jadi dia ke jalan manapun dia gini terus, padahal dia nggak pegang apapun, kemanapun pura-pura nelfon dia. Sama kata ini tadi, kalau saya bapaknya juga kena. Kalau yang saya sampaikan sekarang mungkin seperti itu juga Kak. Cuma dari dalam konsepnya tadi kalau kata tadi kan dia koma. Kalau yang satu ini mungkin kayak kewarasannya sudah berkurang, stres karena tidak ada gadget, jadi dia ada sedikit apa? Itu sudah ketergantungan. Ya, sudah tergantung gitu. Berarti kalau ketergantungan handphone merusak pada otak-otaknya gitu ya, dan menyebabkan itu halusinasi sampai depresi gitu ya. Oke, kalau dari Fahri tadi apa? mungkin ada juga Kak, saya lihat dari media sosial mungkin ada anak yang kecanduan di online game. Jadi dia sudah terlalu tergantungan, dia pun sudah masuk rumah sakit, dan sampai rumah sakit dia juga kayak memegang HP gitu Kak, Oh, ya. padahal tidak ada HP. Dan juga ada orang yang sama-sama yang udah kena sendiri gitu. Jadi emang merusak juga pada saraf ya, karena kan tubuh kita ini bergerak mulai dari saraf kita. Ya, kalau saraf kita kena itu seluruh tubuh kita bakal mengikuti juga gitu. Oke, tadi kan adik-adik sudah sebutkan nih dampak negatif dari kecanduan bermain gadget gitu.
Cuman coba kita lihat lagi apa sih dampak positif dari kita punya gadget. Coba ada yang menyampaikan? Oke, silakan Dika. Untuk bisa untuk berkomunikasi dengan orang jauh gitu, untuk mencari informasi tentang interview kerja ataupun hal sebagainya gitu. Oke, itu apa yang saya katakan tadi kita bisa berkomunikasi lebih jarak jauh dan kita melakukan pekerjaan juga di sana. Ada yang menambahi? Boleh nggak? Oke, silakan. Untuk sistemnya yaitu bisa menghasilkan uang. Oke, dari segi mana tuh? Banyak dari segi kita ini kebanyakan ini. Kita buat store di satu aplikasi, kita contohkan di Shopee. Kita buat store di Shopee, kita jualan di Shopee dari lewat gadget kita bisa menghasilkan uang. Dan contoh lagi yang lebih simpel biasanya kita di dalam Al-Quran, dalam konteks Al-Quran biasanya dulu kan kalau kita mau baca Al-Quran tuh harus bawa Al-Quran kemana-mana. Cuman sekarang kan di gadget ada di aplikasi untuk baca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran tidak harus membawa kitabnya, tidak harus membawa mushafnya. Jadi kita tidak memikirkan bagaimana cara untuk tidak memuliakan Al-Quran. Maksudnya itu untuk tidak menjatuhkan apa itu karena kita bawa orang. Oke, itu apa yang disampaikan oleh Abu tadi, kita bisa mendapatkan Al-Quran ya, bisa Al-Quran dan juga bisa menghasilkan duit jika itu digunakan dengan baik. Ada lagi yang menambah? Oke, tadi dapat kesimpulan dari jawaban yang namanya kalau mengenai itu kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa menghasilkan duit, bisa dipakai Al-Quran, bisa dipakai untuk kerja tadi, mungkin ya dapat informasi juga. Biasanya kita bisa belajar ya dari itu kayak sekarang kan kebanyakan kita pakai AI gitu. Jadi nih setelah kita membahas soal tadi, apa yang bisa disimpulkan? Kita dulu menggunakan gadget tapi ada batas waktunya gitu. Di sisi lain di gadget juga ada positif dan negatifnya. Apa baiknya kita ngambil yang positif aja ya. Kita harus melihat positifnya lebih banyak gitu ya. Ada lagi yang mau tadi? Oke, betul apa yang dikatakan oleh Cindy tadi bahwa gadget itu memang berbahaya, cuman kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, mungkin bisa menjadi hal positif bagi diri kita tadi, seperti manfaat dampak positif yang dapat kita timbulkan jika kita menggunakan gadget gitu ya. Ice breaking lah kamu lagi, setelah ice breaking baru komitmen kamu lagi nah. Jadi 25 lumayan. Kesimpulan gadget. Ya, semuanya kita bicarakan tadi. Oke. Oke, betul apa yang ada di semua katakan bahwa dengan kan namanya apa ya? Sebelum menyimpulkan kasih sedikit dulu. Nah, dia itu setelah sudah selesai. Oke, dari pembahasan kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan terkait dampak positif dan dampak negatif yang kita lakukan bersama? Nah ini kan kita udah bahas dari positif dan negatif ini. Nah lebih baik kita kan ngambil dampak positifnya aja gitu dari penggunaan gadget dan kita sebaiknya nggak usah berlebihan dalam penggunaan gadget. Kalau saya katakan oleh sendiri, kita jangan sampai ya berlebihan seperti kita menjadi ada yang namanya lagi. Boleh Kak? Saya akan. Jadi kesimpulannya saya tambahkan sedikit dari yang disampaikan sini. Jadi ini kan kalau smartphone ini kan kalau gadget ini kan lebih banyak ke arah dampak negatifnya. Contohnya yang kita sampaikan tadi kita bahas tadi kan, cuman dampak positifnya juga sangat banyak. Jadi dia dapat saya simpulkan juga dampak positif ini baik untuk kita semua. Apa yang kata Sindi tadi, tinggalkan dampak negatifnya, ambil dampak positifnya. Kalau kita bisa mengulas dampak positifnya, banyak manfaat yang bisa kita dapat dari gadget. Tapi kalau kita keseringan melakukan yang dampak negatifnya, otomatis kita sendiri yang akan kena masalahnya.
kayak tadi banyak yang sakit, yang ini yang sindrom tangannya atau yang lain. Mungkin sedikit kan? Oke, betul apa yang dikatakan oleh Pak tadi. Nah, kita kan sudah melihat nih dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan gadget tadi. Nah, adik juga sudah tadi ada pernah yang melaksanakan pernah terkena kecanduan dari bermain gadget ini. Apakah sampai sekarang masih kecanduan? Tidak. Oke, berarti adik-adik sekarang sudah tidak kecanduan. Kita mau tahu nih apa sih tips adik-adik biar kita tuh tidak lagi kecanduan bermain gadget. Oke, boleh dari saya. Bisa hal apa aja yang kita gunain saat ini jangan sampai kita tahu apa aja yang kita lakukan. Aca mengambil waktunya dan meninggalkan ya. Oke, ini Mungkin tipsnya itu gunakan fitur gadget yang lebih produktif. Kita bisa menggunakan cuan kan lebih produktif itu daripada kita melihatnya hal-hal yang negatif. Terus bisa kita luangkan waktu untuk beraktivitas, jadi kita tidak harus tergantungan ke gadget. Jadi kita bisa melakukan berenang, olahraga, jadi kita tidak tergantungan banget, tidak kecanduan dari gadget. oke, betul apa yang dikatakan Cindy, Kak Sri juga. Hal itu bisa dengan Mencari aktivitas yang lain. ya menggunakan aktivitas baru dan cari aktivitas baru. Oke, Kak tuh. Kalau saya lebih ke arah menyibukkan diri. Jadi lebih ke menyibukkan diri ini dalam konteks kerja atau yang lain. Tapi kan sekarang lebih sibuk ke arah kuliah. Jadi kan kita fokus ke kuliah. Jadi kan untuk kita bermain game sekarang kan sudah terbatas. Sekarang kan kita lebih mementingkan tugas-tugas kuliah kita, bagaimana kuliah kita bisa lancar dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah gadget, dah nanti aja lah main gadget, ini ada tugasnya dia yang lain gitu lah. Jadi sehingga tidak terlalu sering main gadget sekarang ini kan lebih ke fokus ke arah kuliah. Oke, bagus dari Kak Tuh tadi. Berarti kita harus mengutamakan diri kita dari gadget. Ya, berarti ini kita harus bisa gitu ya. Mungkin itu kalian ya? Kalau tidak, Oke, dari tadi mungkin sama ya untuk yang lain. Mungkin kakak lihat nih adik semua sudah pada bosan ya. Boleh nggak kita lakuin yang namanya ice breaking? Oke. Oke, ada yang punya ice breaking? Pak Arif, boleh? Fadil? Oh, Aca, boleh Aca? Ada ice nggak? Oke, boleh. Ya teman-teman, itu punya skating. Yang punya itu berpikir. Oke, berarti kita main pembahasan ya. Iya. Kalau misalnya Kak Nurul punya pisang, Eca punya rambut, Fahri punya apa? Fahri punya mobil. Pisang. Betul tuh. Oke, betul. Lanjut. Terus kalau misalnya Fatul punya jam, ini punya kacamata, ini punya apa? Ini punya rumah. Punya rumah, oke boleh. Yang lain yang kita jawab? Tidak. Punya berpikir. Punya berpikir. Kalau misalnya kameramen punya HP, Fahrinya punya meja, Fahrinya punya apa? Punya tas. Boleh. Ya. Berarti yang lain gimana ya? Coba lagi. Oke. Punya berpikir. Berpikir. Kalau misalnya dosen punya materi, muridnya punya jawaban atau pembahasan penambahan, terus Fatul punya Makanan. Punya apa? wah, Lagi betul.
Cluenya berpikir. Nah, ya. Kalau ibu kos bisa menghasilkan uang dari kontrakannya itu, sedangkan swalayan bisa menghasilkan uang dari penjualannya, ini bisa. Bisa cari Bisa masak. sama masak? Iya. Boleh. Cluenya berpikir. Berpikir dulu. Cluenya berpikir. Masih belum paham ya? Ya, baik. Oke, sekarang kan sini udah paham nih. Nah, coba teman-teman yang lain yang ini, yang Oh ya, berpikir, mulai berpikir. Nah, kalau misalnya Fahri di tepi, Dini di tepi juga, itu dengan salah. Kan gitu. Ingat punya tuh berpikir. Bisa nih. Bisa. Ayo. Sisi langsung. Oke, masuk lagi. Kalau pohon bisa terbang, pesawat juga bisa terbang, mobil bisa apa? Jalan. Bisa. Bisa, ayo satu lagi. Ya hoki, Mbak, hoki. Ya, orang lagi aja. Ya. Kalau Fatul jago bermain game, Fahri juga jago bermain game, jadi juga apa? Ini jawab ini. Jadi juga apa? Kalau Fahri sama-sama bisa main game, yang teman-teman juga bisa apa? Bisa makan. Boleh. Bisa. Nanti kalian Ingat cluenya tuh berpikir. Dia berpikir. Dia berpikir. lagi jawab. Lagi. Kalau misalnya Kak Nurul pakai jilbab warna hitam, kaca warna coklat, kameramen pakai apa? Ngapain? Salah. Kameramen nggak pakai jilbab. Oh iya benar. Oke, mungkin kita cek dulu bagi udah tahu. Bagi yang tahu gimana ya? Oh ya, udah tahu. Kita akan kasih tahu kenapa kok kita bertiga tahu jawabannya dan teman-teman yang lain. Iya, Karena mereka tuh sebelum jawab dia berpikir dulu. Ini jawabannya. maaf. Aja kasih contoh ya. Paham? Paling dapat ini. Maksud itu sebelum jawab tuh mah. Oke. Apa kita lanjut lagi atau mau bahas breaking lagi? Lanjut. Oke, lanjut ke ya, tugas sesi kita ya. Oke, mungkin dari semua sudah terlihat agak lebih semangat ya dari sebelumnya karena kita sudah melakukan ice breaking. Nah, iya. Tadi kan kita sudah melakukan sesi diskusi terkait materi kita yaitu kecanduan bermain game. Nah, tadi sudah menyimpulkan juga dampak negatif, dampak positifnya, dan tips-tips agar kita tidak kecanduan. Sekarang Kak mau nih komitmen dari adik-adik semua terkait bagaimana agar adik-adik itu tidak lagi kecanduan dari bermain game. Coba dimulai dari sini. Sebetulnya tuh misalnya seperti bikin bisa di kamar, saya tuh dari jam segini sampai gini melakukan ini misalkan, terus nanti pasang alarm di HP-nya jam segini terus gini. Oke, berarti dari Cindy sendiri dia berkomitmen tidak akan kecanduan dari diri lagi dengan
mengatur waktu ya. Oke. Ini lebih ke melakukan aktivitas yang produktif. Oke, jadi ini agar tidak terlihat gadget, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Oke. Satu. Membuat program untuk memperkembangkan diri. Oke, berarti satu berkomitmen tidak akan bermain gadget dengan cara buat program pengembangan diri. Oke, tadi. Mungkin sama Kak, membagi waktu atau mengatur jadwal, kemudian menjadi aktivitas yang lain, dan kita bisa menggunakan gadget itu dengan cara baik. Jadi dari tadi dia berkomitmen tidak akan bermain gadget lagi dengan cara mengatur waktu dan menggunakan aktivitas-aktivitas yang menggunakan diri. Itu dia ya. Kalau dari aja bisa kayak mengembangkan potensi dari diri, kayak mengembangkan hobi kita, terus menggunakan HP seperlunya aja. Oke, jadi aja berkomitmen tidak akan bicara lebih online dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang Sesuai hobi. sesuai dengan diri. Mungkin sampai di sini ya, udah sampai di penghujung sesi ya kita kegiatan kita kali ini. Sebelum itu kakak mau minta nih pesan dari adik-adik setelah melakukan kegiatan ini. Kalau ini kesannya itu kan jadi bisa lebih produktif ke depannya dan dengan gadget, terus tahu kan mana dan menggunakan gadget ini lebih baik gunakan lebih hal positifnya lagi. Oke. Mungkin ada yang ini kak pesan itu lebih pakai dalam kegiatannya bukan kayak pesan senang. Oke, tidak terasa ya kita sudah di penghujung sesi kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup, kakak mau minta nih pesan dari semua terkait kegiatan kita hari ini. Ya, pesan yang bisa contohkan dari pertemuan kali ini yaitu bisa menambah wawasan yang tadinya aja nggak tahu hari ini mau ngapain aja. Jadi kan ada pertemuan sama kakak gadget. Kalau penggunaan gadget itu ada manfaatnya, ada kerugian. Kalau misalnya didapat tuh lebih bahagia, senang sih ketemu teman-teman kan, sering-sering pengalaman, sedikit, terus nambah wawasan juga relasi. Ya, sama kayak Jadi ada relasi itu Sama. sama semua ya. Mari kasih lah yang lain kali. Yuk kasih pesan yang lain. Soalnya sudah terjawab kan Kak semuanya. Mungkin tadi ada beda, Ya, tapi ya, beda juga. ya. Tadi gimana nih? Apakah Kak tidak senang pada kegiatan kali ini? Terus sepertinya ada sesuatu yang menyebutnya. Ada yang berpikir apa ada? Mungkin saya senang sekali untuk pertemuan ini, karena saya dulu sangat ketergantungan pada gadget, dan di sini saya ketemu tips dan triknya keluar dari jadwal itu. Ya, alhamdulillah ya, jadi semuanya senang terhadap kegiatan kali ini. Iya. Mungkin kalau ada waktu luang, adik-adik semua dan akan kita bisa melakukan kegiatan ini di lain waktu lagi. Kita cari ya jadwalnya. Oke. Bisa. Oke. Tapi kalau mau nih pesan adik-adik terkait kegiatan kita kali ini, apakah ada yang kurang atau ada hal apa gitu yang kita lakukan dalam kegiatan ini? ya, paling kayak lebih penambahan materinya lagi dengan rinci. Jadi paling kayak bisa lebih memahami dan tahu apa sih isi materinya. Tapi kalau ini yang dari materi juga terus ya apa sebenarnya itu yang penting di sini kalian semua sudah mau nih berpartisipasi untuk saling membicarakan hal apapun dan lain itu udah bagus. Dari ini apa ya Pak? Pesannya untuk kegiatan bisa ini. ya. Mungkin dari kita tadi agak terlalu waktu ya. Jadi kita kurang mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Cuma sama-sama semua. Oke, berarti kurang ya komunikasi kita harus ditingkatkan lagi. Iya, harus ditingkatkan lagi. Aku Nggak ada sih. nggak ada.
Cuman Enggak tahu. lebih pusing ke arah speaking sih. Oh iya, lebih penting karena spesial. Oke, mungkin untuk pertemuan besoknya kita patul ya. Enggak, yang itu enggak speaking yang lebih gampang. Dan yang ya speaking banget dari itu. Oke, ya, mungkin kalau bisa besok patul ya. Iya. Oke. Udah lama bercanda. Lanjut, Karin. Mungkin misalnya untuk kedepannya kita bisa membahas materi yang lebih detail. Biar bisa kita memanfaatkan media itu lebih dalam. Ya, jadi kayak kita harus lebih mengungkapkan pendapat ya terkait dengan sebenarnya materinya. Oke. Jadi terima kasih juga ya Pak ucapkan kepada kita semua karena sudah mau mengeluarkan pendapatnya dan partisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, langkah dua ini kita tutup dengan doa. Mungkin siapa lagi yang doa sih? Boleh. Baiklah, saya sudah selesai juga pertemuan kita hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan masing-masing. Selesai. Terima kasih Aca. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini, mau meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Sekian yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam kata dan sikap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.